Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kembali pembelajaran matematika wajib untuk kelas 10. Nah, materinya masih sama, yaitu nilai mutlak. Pada video sebelumnya sudah dibahas tentang konsep dari nilai mutlak. Nah, untuk video yang kedua ini akan dibahas beberapa contoh soal tentang operasi hitung nilai mutlak pada bilangan real. Seperti diketahui bahwa nilai mutlak itu simbolnya adalah dua buah garis yang mengapit sebuah bilangan. Nah, untuk nilai mutlak 5 itu hasilnya adalah 5. Nah, jadi hasilnya itu selalu positif ketika dimutlakkan. Nah, ketika sudah dimutlakkan maka tanda mutlaknya atau dua buah garisnya ini sudah tidak dituliskan lagi karena itu artinya kita sudah operasikan. Nah, begitu juga dengan nilai mutlak negatif 5. Hasilnya juga adalah positif 5 karena hasilnya ketika dimutlakkan itu selalu positif. Begitu pula juga tidak usah dituliskan lagi tanda mutlaknya ketika sudah dimutlakkan. Nah, langsung saja kita bahas contoh soal yang pertama, nomor 1. Nilai mutlak negatif 3 ditambah 2 sama dengan berapa? Nah, yang perlu diperhatikan dalam menjawab setiap operasi hitung nilai mutlak yaitu adalah tanda mutlaknya. Nah, yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah apa yang ada di dalam tanda mutlak. Nah, di nomor 1 yang ada di dalam tanda mutlak adalah negatif 3 ditambah 2. Jadi langsung saja kita hitung negatif 3 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 1. Nah, tanda mutlaknya masih ada kan? Karena belum dimutlakkan. Sehingga langkah yang terakhir adalah mutlak negatif 1, yaitu positif 1. Jadi, tanda mutlaknya sudah hilang di sini. Jadi, langkah pertama adalah hitung dulu operasi yang ada di dalam tanda mutlak. Kemudian, setelah dihitung operasinya atau disederhanakan, maka tinggal dimutlakkan. Dimutlakkan hasilnya selalu positif, maka hasilnya adalah 1. Jelas ya? Kemudian untuk nomor 2, caranya sama, selalu perhatikan yang ada di dalam tanda mutlak terlebih dahulu. Soalnya adalah negatif 3, mutlak negatif 3 ditambah mutlak minus 2. Sama dengan, nah perhatikan yang ada di dalam tanda mutlak, karena masing-masing bilangan dimutlakkan artinya harus dimutlakkan 1/1. Tidak sama dengan soal yang pada nomor 1 itu operasinya digabung, keduanya berada dalam tanda mutlak yang sama. Nah, ini berada dalam tanda mutlak yang berbeda, artinya masing-masing harus dimutlakkan dulu baru dioperasikan atau dijumlahkan operasinya di situ. Nah, mutlak negatif 3 hasilnya adalah negatif 3 dimutlakkan hasilnya positif 3. Ditambah dengan negatif 2 dimutlakkan hasilnya adalah positif 2. Nah, baru karena sudah dimutlakkan masing-masing, maka tanda mutlaknya sudah hilang. Nah, langsung saja dioperasikan 3 tambah 2 hasilnya adalah 5. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa mutlak minus 3 tambah 2 itu tidak sama dengan mutlak minus 3 ditambah mutlak minus 2. Jadi beda tempat saja tanda mutlaknya itu sudah beda hasilnya. Oke, lanjut nomor 3. Soalnya adalah mutlak negatif 3 dikurangi 2 sama dengan berapa? Oke. Langsung saja kita perhatikan operasi yang ada dalam tanda mutlak, yaitu negatif 3 dikurang 2, hasilnya adalah negatif 5. Ya, tanda mutlaknya masih ada karena kita baru menghitung operasi di dalamnya. Nah, selanjutnya setelah disederhanakan yang ada di dalam tanda mutlak, maka langsung saja dimutlakkan. Mutlak negatif 5 hasilnya adalah positif 5. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut nomor 4. Mutlak negatif 3 dikurangi dengan mutlak 2. Nah,
karena di sini tanda mutlaknya ada 2, maka kita mutlakkan satu-satu saja, baru dioperasikan. Mutlak negatif 3, hasilnya adalah positif 3. Operasinya adalah dikurangi, kemudian mutlak 2, hasilnya adalah 2 itu sendiri. Nah, jadi negatif jadi positif, dan positif tetap positif. 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 1. Oke, lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5, 6 dikurangi 2, dikali mutlak 5 kurang 9, sama dengan berapa? Oke, jadi kalau tidak ada tanda di antara sebuah bilangan dan tanda mutlak, itu artinya perkalian. Sama saja dengan 2 dalam kurung 3 kurang 4. Nah, ini kan kalau dalam tanda kurung itu artinya perkalian, ya. Begitu pula dengan tanda mutlak. Kalau tidak ada tanda operasi di situ artinya perkalian. Oke, yang mana dahulu kita kerjakan? Tentu saja yang ada tanda mutlaknya. Jadi yang ada tanda mutlaknya dulu, baru yang lain dikerjakan. Oke, lanjut. Berarti kita tuliskan saja dahulu 6 dikurangi 2. Tanda mutlak 5 kurang 9, hasilnya adalah negatif 4. Nah, sehingga selanjutnya kita tetap fokus pada yang ada tanda mutlaknya. 6 dikurangi 2. Mutlak 4 hasilnya adalah mutlak negatif 4, maksudnya itu hasilnya adalah positif 4. Ya, ingat kalau sudah dimutlakkan maka tanda mutlaknya tidak perlu dituliskan lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita kerjakan saja sesuai dengan aturan operasi bilangan bulat, yaitu perkalian dulu baru pengurangan. Jadi 6 dikurangi 2 kali 4, yaitu 8, sehingga hasilnya yang terakhir adalah 6 kurang 8, yaitu negatif 2. Oke, soal yang terakhir, nomor 6, yaitu soalnya mutlak negatif 3 dalam kurung 6 kurang 8 berpangkat 2 ditambah 9. Nah, jadi seluruh operasi yang ada itu diapit oleh tanda mutlak. Artinya kita kerjakan dulu semua yang ada dalam tanda mutlak, baru terakhir dimutlakkan. Oke, sama dengan berapa? Nah, kita kerjakan saja terlebih dahulu, mulai dari aturan operasi bilangan bulat, yaitu kita kerjakan yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu, yaitu 6 kurang 8. Jadi kita tuliskan kembali tanda mutlak negatif 3, yang dalam kurung itu 6 kurang 8, hasilnya adalah negatif 2, berarti negatif 2 berpangkat 2 ditambah 9. Jangan lupa tuliskan kembali tanda mutlaknya karena kita belum mutlakkan. Nah, selanjutnya yang dikerjakan selanjutnya adalah yang ada tentunya pangkatnya. Jadi kita tuliskan kembali negatif 3 minus 2 berpangkat 2, hasilnya adalah minus 2 kali minus 2, yaitu positif 4. Jadi di sini kita tuliskan positif 4. Ya. Dipisahkan dengan tanda kurung, karena di sini itu ada tanda negatif. Ditambah dengan 9. Nah, selanjutnya kita kerjakan terlebih dahulu perkalian baru penjumlahan. Nah, tentunya masih ada tanda mutlaknya. Negatif 3 dikali 4, yaitu negatif 12 ditambah 9. Nah, selanjutnya kita sederhanakan yang ada di dalam tanda mutlak, yaitu minus 2 ditambah 9. Minus 2 ditambah 9, yaitu berapa? Yaitu negatif 3. Nah, selanjutnya yang paling terakhir, karena yang di dalam tanda mutlak sudah sangat sederhana dan tidak bisa diapa-apakan lagi, ya berarti tinggal dimutlakkan, yaitu mutlak negatif 3 hasilnya adalah positif 3. Nah, seperti itulah cara menjawab untuk operasi hitung nilai mutlak pada bilangan real. Semoga bisa dipahami dan bisa dikerjakan latihan soalnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.